Baik, terima kasih Bu Restu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua para peserta SEDreams di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari ini, 8 Juni 2022. Sebelumnya kami PT Teknik Geosistem Unggul berterima kasih atas kesempatannya untuk bisa mengisi simposium ya pada hari ini. Ya, saya perkenalkan lagi, saya Asmelisani Wahyu yang di sini menggantikan direktur kami yang berhalangan hadir dan akan membawakan materi tentang geosintetik sebagai inovasi penanganan kelongsoran lereng. Nah, dalam hal ini tema yang kami bawakan adalah geoteknik ya, Bu. Iya. Geoteknik. Bisa dibantu next ya. Mas, enggak. Sini aja, Pak. Ya, baik. Jadi materi yang akan kami sampaikan nantinya kurang lebih ada pendahuluan, lalu pengertian geosintetik, karakteristik geosintetik, fungsi geosintetik, lalu ada aplikasi geosintetik untuk perkuatan dan proteksi lereng, yang dibagi lagi dari tipe keruntuhan lereng, lalu perkuatan dan proteksi pada lereng alami, perkuatan dan proteksi pada lereng timbunan, lalu ada referensi pekerjaan kami dalam upaya menangani bencana tanah longsor. Dan yang terakhir penutup. Nah, nantinya di sini di penutup tidak hanya ada kesimpulan saja, Bu. Jadi di sini nanti pastikan para peserta menyimak dengan baik, karena nanti di akhir paparan nanti ada sesuatu yang menarik. Wah, ada door prize. Ya, jadi pastikan diikuti dengan baik, diikuti sampai akhir supaya tahu ada apa di penutup pada paparan kami pada hari ini. Nah, ini memang agak padat, banyak slide-nya. Semoga dalam waktu 20 menit ke depan cukup dan kami sampaikan dengan baik. Ini sebenarnya paparannya foto-foto saja, gambar-gambar saja. Cuma beda gambar, beda foto, beda juga ceritanya. Seperti itu. Lanjut pendahuluan. Nah, di sini sebagai seorang teknik sipil, kita perlu tahu peran tanah pada konstruksi bangunan itu apa aja. Karena beda lagi, nanti kalau pada orang pertanian, peran tanah ini beda dengan apa yang orang teknik sipil anut seperti itu. Nah, jika ada konstruksi jalan, perumahan, gedung, berarti tanah di bawahnya ini berfungsi sebagai pendukung bangunan. Lalu jika ada bendungan, embung, kolam, waduk seperti itu, berarti tanah berfungsi sebagai bahan bangunan. Dan yang ketiga, jika ada dinding penahan tanah atau turap seperti itu, tanah di belakangnya ini menjadi beban bangunan. Nah, lanjut terdapat problem tanah pada konstruksi bangunan. Yang pertama, apabila kita temui konstruksi jalan itu longsor, retak, berarti tanahnya kurang kuat mendukung bangunan. Lalu jika ada tanggul jebol, bendungan longsor, itu berarti tanahnya kurang baik sebagai bahan bangunan. Lanjut, jika ada turap miring, dinding penahan tanah terguling gitu ya, itu berarti tanahnya terlalu besar membebani bangunan. Nah, contohnya seperti ini. Ada kelongsoran pada badan jalan, seperti ini juga. Nah, ini berarti
tanahnya kurang kuat untuk mendukung konstruksi jalan itu. Lalu ini ada contoh bendungan longsor, berarti tanah sebagai bahan bangunan itu juga kurang baik. Lalu yang terakhir, maaf, nah ini kelongsoran. Ada kelongsoran galian dalam pada basement gedung, ini berarti tanahnya terlalu besar membebani dinding-dinding penahan tanah waktu saat penggalian. Nah, jadi untuk menanggulanginya ada namanya material geosintetik, di mana fungsinya bisa untuk memperkuat tanah sebagai pendukung bangunan, lalu geosintetik bisa memperbaiki tanah sebagai bahan bangunan, dan yang ketiga geosintetik bisa mengurangi beban bangunan. Nah, lanjut, apa sih geosintetik itu? Saya yakin para peserta di sini juga sudah familiar atau pernah dengar tentang geosintetik. Jadi geosintetik ini adalah suatu lembaran sintetis yang pada umumnya terbuat dari bahan polimer dan digunakan untuk keperluan bangunan sipil yang terkait dengan tanah atau batu atau bahan geoteknik lainnya. Jadi gampang ya, geosintetik. Geo itu tanah, sintetik tiruan. Jadi geosintetik adalah suatu tiruan yang diaplikasikan ke tanah. Dan geosintetik mulai dibuat dan dikenal di dunia pada awal tahun 70-an, dan di Indonesia sendiri ini sudah dari akhir tahun 80-an. Berarti sudah 40-an geosintetik ini populer digunakan di Indonesia. Lalu adapun bahan-bahan dasar geosintetik, jadi umumnya terbuat dari bahan dasar polimer turunan plastik. Ada polyester atau PET, polypropylene PP, lalu polyvinyl chloride PVC, high density polyethylene HDPE, low density polyethylene LDPE, dan lain-lain. Lalu klasifikasi geosintetik ini cukup banyak ya. Misalnya geotextile, lalu ada geogrid, geomembran, geoarmor, geobar, geoblanket, geocell. Pokoknya pakai geo. Pokoknya pakai geo semua. Ada geofoam, geomat, geomatres, geonet, geospacer, geostrip. Nah, sampai ada geocomposite. Jadi geocomposite ini terdiri dari bahan geosintetik dua material geosintetik yang digabungkan jadilah geocomposite. Bisa juga dari bahan polimer, dua bahan plastik seperti misalnya gabungan PET polyester dengan polypropylene atau PP, seperti itu bisa disebut geocomposite. Dan geo lainnya. Nah, jadi ini contoh geotextile. Ingatnya gampang, geotextile. Tadi geo tanah, tekstil berarti ya yang menyerupai bahan tekstil. Jadi geotextile adalah lembaran berbentuk seperti kain tekstil yang diaplikasikan ke tanah. Nah, geotextile ini ada dua, woven atau anyaman dan non woven atau yang tidak anyaman. Jadi umumnya ada dua itu dan terbuat dari bahan PP untuk woven dan PET untuk non woven. Lalu ada geomembran. Berarti suatu tiruan yang diaplikasikan ke tanah yang berbentuk seperti membran atau kain-kain tipis seperti itu. Nah, geomembran ini juga ada dua, yang bertekstur seperti yang bawah ini, dan yang smooth, halus, seperti yang atas ini. Lalu ada geogrid. Nah, berarti suatu tiruan yang diaplikasikan ke tanah berbentuk seperti grid-grid, kotak-kotak seperti ini. Tipenya juga ada beberapa, ada yang biaksial atau yang atas ini, dan ada yang uniaksial, yang bawah ini. Oh ya, tadi geomembran ini umumnya terbuat dari HDPE, geogrid terbuat dari PET. Lalu ada geonet. Nah, berarti suatu tiruan yang diaplikasikan ke tanah yang berbentuk seperti net, jaring-jaring. Lanjut sama bahan dasarnya berupa PET, geonet, sudah geomat. Nah, geomat ini mat seperti karpet.
seperti karpet-karpet kasar selamat datang gitu ya, Bu. Nah, jadi teksturnya seperti itu. Umumnya juga dari bahan PET. Nah, geosel berarti yang berbentuk sel-sel atau seperti sarang tawon di sini. Ini umumnya terbuat dari HDPE. Lalu geopipe berarti yang menyerupai pipa, terbuat dari HDPE juga. Lalu ini geosynthetic clay liners atau GCL. Nah, ini termasuk salah satu geocomposite. Jadi ini ada 2 lembar geotextile yang ditumpuk ya seperti sandwich. Nah, di tengahnya ini ada lapisan clay, bentonite, seperti itu. Nah, ini juga contoh geocomposite yang lainnya. Ini adalah drainage composite namanya. Itu 2 lapis geotextile, sama seperti sandwich. Nah, di tengahnya ini ada geonet. Lalu ini yang paling populer adalah prefabricated vertical drain atau PVD, dan ada juga prefabricated horizontal drain ya atau PHD. Jadi ini komposisinya terdiri dari PET untuk filternya. Jadi dalamnya intinya itu dari PP. Makanya disebut geocomposite seperti itu. Nah, adapun Asosiasi Geosintetik Internasional, kami Teknindo Geosistem Unggul sudah mengikuti Asosiasi Geosintetik Internasional ini. Jadi ada IGS, International Geoscientific Society, dan IAGE, International Association of Geoscientific Installer. Nah, jadi keuntungan mengikuti asosiasi-asosiasi ini adalah bisa update paper-paper luar, update tentang geosintetik terbaru, dan yang pastinya sekarang itu tiap bulan ada webinar. Nah, webinarnya untuk memperkenalkan geosintetik yang terbaru misal, atau ada masalah ini, lalu geosintetik apa yang cocok untuk menangani permasalahan tersebut. Lalu adapun ini kitab sucinya buku teks geosintetik, ini dari Robert M. Corner, seperti itu. Nah, lalu lanjut pada karakteristik geosintetik. Jadi geosintetik di sini ada karakteristik fisis, tahu berat satuannya berapa, ketebalannya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini dibutuhkan dalam aplikasinya di proyek. Jadi misalnya proyeknya lebar, proyeknya besar gitu ya. Jadi tahu berapa meter persegi material geosintetik yang kita butuhkan. Ya, lalu nanti bisa dikonversikan ke roll-rollan. Jadi material geosintetik ini packaging-nya sudah roll seperti itu. Lalu ada karakteristik mekanis, ada kekuatan tarik, lalu ada kekuatan coblos, dan sobek. Nah, ini kan geosintetik diaplikasikan ke tanah, jadi otomatis diinjak-injak, dilewati mobil, dikasih beban. Jadi material geosintetik ya perlu cukup kuat untuk menghadapi tarik, coblos, dan sobek seperti itu. Lalu ada karakteristik hidrolis, dari ukuran porinya berapa, permeabilitas berapa, kapasitas pengaliran airnya berapa. Jadi ini untuk tahu seberapa besar debit air itu bisa masuk, bisa lewat dalam material geosintetik, lalu seberapa kuat geosintetik ini menahan partikel-partikel tanah, seperti itu. Lalu ada karakteristik kimiawi. Nah, ini kan karena dipaparkan ke tanah, jadi otomatis terpapar sinar matahari. Jadi ini hubungannya dengan sinar UV. Lalu apabila geosintetik diaplikasikan ke kolam-kolam limbah berbahaya, itu ketahanannya bagaimana, seperti itu. Nah, lalu adapun standar uji geosintetik ini juga banyak, dari ASTM D4632 tentang grab tensile atau kuat tariknya. Ada juga untuk standar uji bursting, pecah. Lalu puncture untuk tekannya, tusuk, tir, sobek, dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu contoh untuk pengujian kuat tariknya. Jadi sampel ya material geosintetik itu dipotong 200 mili sampai 1000 mili, lalu nanti ditarik sampai maksimum sehingga tahu kekuatan tariknya berapa. Lalu ini contoh untuk puncture.
mengetahui kekuatan pecah. Jadi nanti material geosintetik dibuat sampel pula, lalu ditekan dengan batang penetrasi CBR dengan diameter tertentu sampai maksimum dan diketahui kekuatan pecahnya berapa. Nah, uji-uji tadi ini dituangkan dalam spesifikasi teknis material geosintetik. Jadi masing-masing material geosintetik ini pasti disertai dengan spesifikasi teknisnya. Nah, ini bisa dilihat ada karakteristik fisiknya, mekaniknya berapa, karakteristik hidroliknya berapa, sampai dengan ketahanannya terhadap sinar UV, seperti itu. Nah, ini juga contoh untuk geokomposit, ini untuk PVD dan PHD. Jadi di sini ada karakteristik mekanik untuk filternya sendiri berapa. Nah, lalu juga ada karakteristik mekanik jika digabungkan, kalau sudah komposit. Nah, itu seperti apa. Lalu fungsi-fungsi geoteknik, ini bisa sebagai lapisan pemisah, separation, lapisan penyaring, filtration, lapisan perkuatan, reinforcement, lapisan pengalir air, drainage, lapisan protection, dan bisa juga sebagai lapisan kedap atau barrier. Nah, masuk pada lapisan fungsi lapisan separation. Jadi dalam hal ini geosintetik itu bisa memisahkan antara dua jenis tanah. Misalnya kita akan menimbun timbunan sirtu seperti itu misalnya di tanah dasar yang berupa tanah lempung. Nah, tanah lempung ini kan jelek, tanah sirtu bagus. Jadi otomatis ya akan bercampur dia. Kalau akan bercampur, tanah lempungnya bisa masuk, bisa naik ke lapisan pasirnya, pasirnya juga bisa turun, jadi bercampur. Nah, kalau gitu ya susah dipadatkan, volume pasir kita, volume timbunan kita itu ya akan berkurang terus. Nah, untuk itu butuh lapisan separator, bisa menggunakan geosintetik, contohnya geotextile woven. Nah, ini sebagai contoh, kita pernah bekerja di bekas kebun sawit, bekas rawa-rawa, di mana tanah dasarnya itu tanah jelek, tanah lunak. Jadi sebelum ada pekerjaan, kita nimbun di atasnya, butuh separator, pakai geotextile woven. Lalu yang kedua sebagai lapisan filtration atau penyaring. Dalam hal ini geosintetik bisa menyaring air. Jadi kalau ada air lewat tanah ya, air keluar bisa membawa partikel-partikel tanahnya. Contohnya ya erosi seperti itu. Lama-lama kalau air akan membawa partikel tanah, terkikis permukaan tanahnya seperti itu, ya lama-lama erosi, longsor. Nah, dalam hal ini geosintetik bisa menyaring hanya air saja yang masuk dan air itu keluar tanpa membawa partikel-partikel tanah. Nah, ini contohnya geotextile non-woven yang anyaman. Tadi yang geotextile woven ini warnanya hitam keabu-abuan. Nah, ini yang non-woven, yang non-anyaman ini warnanya putih, cenderung putih seperti ini. Nah, contohnya ini di revetment atau timbunan tepi pantai ya. Jadi kita tahu bahwa misalnya ada gelombang datang, air datang, kalau dia balik lagi ke laut, itu otomatis pasti membawa partikel tanahnya. Nah, kalau lama-lama air membawa partikel tanah, ya ini kropos seperti itu. Kan jadi udah nggak stabil, nah bisa terjadilah longsor. Nah, jadi geotextile woven ini sebagai filter, jadi gelombang air masuk ke timbunan ini, dia balik lagi ke laut, tidak membawa partikel tanahnya. Nah, atau contohnya juga sebagai lapisan subdrain. Jadi ada galian parit, lalu ada kerikil atau batuan yang dibungkus dengan geotextile woven. Jadi nanti air seperti lapangan sepak bola itu ya, itu kan air harus cepat keluar. Jadi air nanti akan melewati geotextile non-woven, disaring sama geotextile non-woven, dan udah nggak membawa partikel tanah, jadi hanya air saja yang masuk menuju luar melalui kerikil-kerikil atau batuan-batuan itu. Lanjut sebagai lapisan reinforcement atau perkuatan. Nah, ini yang jadi fokus kita di paparan kali ini. Jadi dalam hal ini geosintetik bisa menambah stabilitas lereng. Bisa menambah stabilitas lereng. Nah, kok bisa?
Jadi misalnya kita punya timbunan dengan garis kelongsoran seperti itu, lalu ada O atau jarak pusatnya ya, jarak pusat kelongsoran. Jadi seperti yang kita tahu bahwa angka keamanan itu adalah MR, sesuatu yang menahan atau yang melawan, dibagi dengan sesuatu yang mendorong atau MM ini. Nah, kalau di tanah lunak, kita kerja di tanah lunak itu kan jelek, karakteristiknya daya dukungnya rendah, sehingga kita timbun di atasnya, ya dia tidak sanggup, tidak mampu menerima beban itu, otomatis nanti longsor. Nah, karena itu juga tanah lunak daya dukungnya rendah, itu dilihat dari kekuatan gesernya. Kalau kita belajar teori lagi, berarti kohesi dan V atau sudut geser dalam. Nah, kalau tidak ada geosintetik yang menahan, yang melawan longsor itu hanyalah kekuatan geser dari tanah lempung itu sendiri. Kalau yang MR melawan atau yang menahan itu kecil, ya otomatis SF-nya juga kecil. SF kecil berarti kan ada indikasi longsor. Nah, jadi geosintetik itu bisa menambah tahanan atau perlawanannya. Karena geosintetik tadi punya kuat tarik dari spesifikasi teknisnya, dari karakteristik mekanikalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada T1 ini kekuatan tarik dikalikan dengan jaraknya terhadap titik pusat. Jadilah momen perlawanan, jadilah MR, seperti itu. Belum lagi geosintetik juga bisa dipasang berlapis-lapis. Nah, jadi ditambah lagi dengan kekuatan tariknya yang kedua, dikalikan dengan jarak titik pusatnya, jarak titik pusat longsor yang kedua juga. Begitu pula sampai N, sampai lapisan yang direncanakan, seperti itu. Nah, jadi itulah mengapa geosintetik ini bisa memperkuat, menambah stabilitas lereng, seperti itu. Semakin banyak lapisan semakin kuat. Nah, ya ini contohnya adalah geotextile woven lagi. Geotextile woven lagi, dan ada yang namanya geogrid. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke lapisan yang kedap, barrier. Jadi di sini geosintetik bisa menahan air agar atau sesuatu cairan lainnya agar tidak masuk ke dalam tanah. Contohnya kalau kita buat embung, kolam, pastinya kita perlu untuk mengumpulkan air. Nah ini dilapisi dengan geomembran. Ini geomembran itu salah satu contoh geosintetik yang berfungsi sebagai lapisan kedap. Jadi dengan adanya geomembran, ya sudah kedap, air tidak bisa berkurang, seperti itu. Ini juga kalau ini tumpukan kotoran ya, jadi gas dari kotoran, gas dari sampah itu dikumpulkan, dan bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, lalu ini jika ada batu bara, jadi di pabrik limbah ya, batu bara kan akan nanti dihamparkan, dikumpulkan. Nah, itu kalau kena hujan, otomatis masuk ke dalam tanah, akan mencemari tanah. Karena kan batu bara menghasilkan limbah B3 apabila kena hujan. Nah, oleh karena itu, biar air limbahnya tidak masuk ke dalam tanah, perlu lapisan kedap ini, yaitu geomembran, seperti itu. Lalu ada lagi untuk lapisan proteksi. Jadi dalam hal ini sebagai proteksi lereng, atau sehingga tidak ada terjadi erosi. Ini contohnya adalah geomet, dan geosel. Geosel seperti itu. Nah, jadi nanti di geomet, ini bisa di bawah geomet itu bisa ditanami tanah humus, jadi bisa ditumbuhi tumbuhan. Nah, akar-akar dari tumbuhan ini nanti yang bisa memperkuat dari lereng itu. Kalau geosel, karena dia bentuknya sarang tawon, nah di sel-selnya itu diisi pasir. Diisi pasir, jadi otomatis lereng di bawahnya itu akan terkekang, sehingga tidak ada erosi. Erosinya bisa diminimalisir seperti itu. Lanjut, ini ada lagi proteksi material geosintetik lainnya.
Jadi kan geomembran tadi disebutkan sebagai lapisan kedap, di mana dia harus kedap, tidak boleh kena coblosan, tidak boleh sobek untuk menjaga air agar tidak kemana-mana. Nah, salah satu lapisan proteksinya bisa digunakan, yang bisa digunakan adalah geotextile non-woven. Jadi sebelum digelar geomembran, di bawahnya ada geotextile non-woven. Kalau perlu di atasnya geomembran ada geotextile non-woven, ya nggak apa-apa, juga direncanakan seperti itu. Lanjut ada lapisan pengalir air atau drainage. Nah, ini juga kalau kita bekerja di tanah dasar yang lunak, selain dia daya dukungnya rendah, pemampatannya juga besar dan lama. Kalau tanah lunaknya mampat, konstruksi di atasnya juga ikut turun, seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu menyelesaikan pemampatannya. Menyelesaikan pemampatan itu berarti mengeluarkan air pori yang ada di dalam tanah. Nah, untuk mengeluarkan air pori di dalam tanah, ini pakai PVD, prefabricated horizontal drain. Dia mengeluarkan air pori secara vertikal keluar, lalu ditangkap dengan PHD. Dengan PHD, nah ini PVD ya. Jadi ini PVD ditancapkan ke dalam tanah. Jadi yang material geosintetik tadi, yang tadi itu cukup perlu tenaga manusia aja untuk installnya. Nah, kalau sudah PVD masuk ke dalam tanah, ini butuh alat berat. Bisa crawler crane, bisa ekskavator, seperti itu. Nah, nanti setelah sudah vertikal menuju dikeluarkan oleh PVD, ditangkap oleh PHD. PHD itu yang horizontal, untuk mengalirkan air pori tadi dari PVD secara horizontal keluar menuju saluran pembuangan, seperti itu. Lanjut, ini drainage, ini ada yang namanya tadi drainage composite. Ini biasanya di TPA-TPA. Jadi TPA itu juga sampah-sampah kalau kena hujan juga menghasilkan lindi. Di mana lindi kalau masuk ke tanah dasar, ya otomatis mencemari tanah dasarnya. Jadi air lindi itu bisa diarahkan jangan masuk tanah. Nah, ada dua, bisa pakai geomembran. Jadi air lindinya tidak masuk ke tanah, bisa juga air lindinya diarahkan mau kemana. Nah, itu yang namanya pakai drainage composite, material dua lapis geotextile dan ada geonet di dalamnya, seperti itu. Bisa juga geopipe yang memang untuk lapisan-lapisan atau subdrain ya, konstruksi subdrain seperti itu. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya. Waktunya ya, Mbak. Ya, baik Bu. Jadi untuk perancangan perkuatan tanah dengan geosintetik, ini 3 ya yang biasanya kami pakai. Sebenarnya masih ada lagi, cuma yang sering adalah persyaratan perancangan geoteknik, SNI ya, SNI perancangan geoteknik, 8460 2017, lalu ada panduan geoteknik 4, dan ini ada dari Bina Marga PUPR terkait perencanaan pelaksanaan perkuatan tanah dengan geosintetik, seperti itu. Nah, ini pertama-tama saya ambil dari panduan geoteknik. Jadi ada tipe 1 atau above to failure untuk tipe keruntuhan pertama. Jadi ini memang garis kelongsorannya itu di atas, tidak melewati kaki timbunannya. Jadi hanya berada di atas seperti itu. Lalu ada yang kedua, internal tipe 2 itu to failure. Jadi nanti garis kelongsorannya itu melewati kakinya, pas berada di kaki timbunannya. Lalu ada yang ketiga, ada yang overall atau base failure. Jadi ini tipe keruntuhannya melewati kaki timbunan seperti itu. Nah, ini langsung saya Koneksi PPT. Saya percepat. Terkait. Nggak muncul tadi. Koneksinya putus. Oke. Ya, maaf tadi sempat terputus. Jadi langsung saja percepat.
di referensi pekerjaan kami dalam upaya penangani bencana tanah longsor. Nah, jadi di sini bencana tanah longsor ini terjadi pada tahun 2004 lalu di Riau ini, pada jalan akses menuju kebun-kebun gitu ya. Jadi yang kita tahu bahwa Indonesia ini kan curah hujannya sangat tinggi. Jadi sangat sering menyebabkan bencana tanah longsor seperti itu. Nah, ketika kemarau tanah ini akan retak membentuk rongga-rongga atau pori. Nah, begitu hujan, air akan masuk ke rongga-rongga itu, sehingga tekanan air pori di dalam tanah itu juga meningkat dan menjadi beban untuk tanah itu. Ya, akhirnya terjadilah kelongsoran. Lalu pada proyek Riau ini penanganan kelongsoran lerengnya menggunakan geosintetik berupa geotekstil dan geotekstil woven dan geotekstil non woven. Nah, di sini untuk penanganan tanah longsor, tadi kan kalau longsor ditandai dengan SF-nya kurang dari 1, rata-rata seperti itu. Jadi untuk meningkatkan stabilitasnya ada 2 cara. Kita bisa menaikkan momen perlawanannya atau juga bisa menurunkan momen dorongnya. Nah, pada proyek ini 2 yang dipakai. Jadi geosintetik yang diaplikasikan di proyek ini menambah momen perlawanannya. Lalu ini juga, jadi dari paparan yang tadi, air itu adalah musuh tanah. Jadi air itu harus dibuatin jalan sendiri biar dia tidak membawa partikel-partikel tanah seperti itu. Dan jika hujan dia bisa keluar, nggak ngekos di pori-pori tanah itu seperti itu. Nah, lalu pada proyek ini juga solusinya adalah menurunkan momen dorongnya dengan cara dibuat teras siring. Jadi lerengnya dibuat tidak terjal. Nah, ini lerengnya 21 meter ya tingginya. Jadi dibagi 3, dibuat teras siring gitu per 7 meter, 7 meter, 7 meter seperti itu. Nah, ini yang hijau ini adalah subdrainnya. Subdrainnya untuk mengeluarkan air. Jadi air dibuat jalan sendiri. Jadi ketika hujan, ya air melewati ini tidak masuk ke rongga tanahnya. Dan lapisan subdrain di sini adalah gravel atau kerikil yang dibungkus dengan geotekstil non-woven sebagai lapisan filternya. Dan untuk menaikkan stabilitasnya, untuk menambah kekuatan gesernya, untuk menambahkan momen perlawanannya, dipasanglah geotekstil woven sebagai lapisan perkuatan atau lapisan reinforcement seperti itu. Nah, ini untuk yang di lapangan, pertama-tama kita buat subdrainnya dulu dari penggelaran geotekstil non-woven, lalu, nah ini juga penggelaran geotekstil non-woven, lalu dihamparkan gravelnya. Karena gravel kan permeabilitasnya tinggi, sehingga dia mampu meloloskan air, bisa melewatkan air. Lanjut penghamparan gravel. Nah, ini penggalian saluran drainasenya, subdrain-subdrainnya di belakang timbunan. Nah, drainasenya seperti ini. Lalu jika subdrain sudah, bisa digelar geotekstil woven lapis pertama. Nah, jadi lapisan geotekstil woven ini juga direncanakan setiap jarak berapa meter. Dalam proyek ini setiap 0,5 meter yang memang sesuai dengan tahapan timbunan. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nah, digelar dulu geotekstil woven-nya, lalu di atasnya baru dipadatkan timbunan setebal 0,5 meter. Nanti yang kedua, digelar lagi geotekstil woven yang kedua, terus tanah timbunannya dipadatkan lagi setebal 0,5 meter sampai sesuai dengan rencana, sampai tahap ke N seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kalau sudah banyak. Ini untuk teras siring yang pertama ya, lalu lanjut yang kedua. Nah, seperti ini. Sama buat subdrainnya dulu,
lalu geotekstil nonwoven, terus baru timbunannya. Nah, ini udah selesai juga untuk terasir yang kedua, lanjut yang ketiga, sampai akhirnya seperti ini. Seperti di gambar ini. Nah, ini penutup. Jadi, apa yang kami sampaikan tadi, bahwa aplikasi material geosintetik, selain dia fungsinya banyak, dia bisa diaplikasikan dari gunung sampai dengan laut, seperti itu. Dan beberapa material geosintetik itu juga memiliki multifungsi. Contohnya adalah geotekstil. Nah, misalnya kita bekerja di area bekas rawa, bekas kebun sawit yang memang tanah dasarnya itu lunak. Nah, pertama kita butuh separator otomatis. Separator, geotekstil woven, lalu bisa digelar timbunan di atasnya. Nah, selain itu, geotekstil bisa untuk filter. Jadi, apabila ada air, ya air lewat aja, air keluar aja tanpa membawa partikel-partikel tanah. Yang ketiga, di sini geotekstil juga bisa sebagai lapisan reinforcement, perkuatan, untuk menambah daya dukung si tanah dasarnya, seperti itu. Nah, ini coba kami bikin matriks gitu ya, terkait dengan tipe-tipe geosintetik dan fungsi-fungsinya. Jadi, misal kita butuh untuk lapisan separasi, bisa menggunakan geotekstil, geofoam, geocell, geocomposite. Kalau reinforcement, perkuatan, bisa pakai geotekstil, geogrid, geofoam, geocell, geocomposite, dan geomat. Lalu untuk filtration, bisa pakai geotekstil, geocomposite, PVD-PHD, drainage, geotekstil, geonet, containment atau lapisan kedap ya ini, geomembran, BCL, proteksi, bisa pakai geotekstil, geobag, geotube, dan erosion control, bisa pakai geocell, geomat, dan concrete matras misalnya, contohnya seperti itu.